What's up sobat, salam dari Amerika, salam sejahtera dan salam sehat semua. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Oke, dalam kesempatan ini saya mau membahas tentang gimana kalau Anda sedang sakit, ya kan? And then waktu Anda jadi turis, ya, misalkan jadi turis, Anda sakit di Amerika, atau and then Anda ingin supaya tidak overstay, ya, itu apa yang harus Anda lakukan supaya nanti Anda tidak kena tidak kena hukuman overstay, ya kan? So sebelum kita bahas, thank you so much saya ucapkan kepada teman-teman semua yang selama ini udah kasih support dan juga yang selama ini juga tetap ngikutin acaranya Uncle Win. Yang belum subscribe, go ahead subscribe, dan yang sudah subscribe, thank you so much. Yang belum kenal, perkenalkan, namaku Win, aku dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, dan aku sudah menetap di Amerika. Jadi kalau Anda ingin tahu gimana cara bekerja dan menetap di Amerika, Anda boleh silakan tonton video Uncle Win yang udah lama dulu. Dari situ saya ceritakan gimana caranya saya bisa tinggal, menetap dan bekerja di Amerika secara legal. Oke, let's go. Oke, misalkan Anda datang ke Amerika, ya kan, dengan visa turis B1 atau B2, ya kan. Kan biasanya Anda datang dari Indo, biasanya dapat visa itu 5 tahun, ya kan. Tapi begitu masuk ke Amerika, biasanya kan Anda cuma dapat ngisi I-94, ya kan, waktu itu dikasih I-94 sama petugas imigrasi itu biasanya dikasih 6 bulan, ya kan. But who knows, ya, siapa tahu, ya kan, ternyata Anda akan tinggal lebih dari 6 bulan, misalkan karena Anda sakit, ya kan. Jadi di situ itu Anda tidak ingin punya nanti, kalau aku overstay, nanti aku melanggar overstay dan nanti masuk lagi ke Amerika akan susah, ya kan. Jadi begitu. Memang kalau Anda pernah overstay, ya, lebih dari 6 bulan, Anda biasanya dapat hukuman 3 tahun, tidak boleh masuk. Lebih dari setahun, Anda punya hukuman 10 tahun, tidak boleh masuk, biasanya sampai begitu ceritanya, kan. Jadi sebenarnya bisa, ya kan, visa turis ini bisa, atau B1 B2 visa ini bisa di-extend, ya kan? Di-extend maksudnya minta jatah perpanjangan, ya kan, dengan any reason, ya kan. Nah, itu caranya apa? Itu caranya gimana, Om, ya? Itu caranya Anda sebelum I-94 Anda itu expire, ya kan, sebelum yang ditulis izin tinggal Anda itu expire, Anda harus ngisi atau apply extended overstay, ya kan, extended stay in the United States dengan ngisi namanya form I-539, ya kan. Di situ itu nanti akan ditanya di mana tinggal, ya, jelas, ya kan. Itu disubmitkan, bisa ngisi online, and then atau disubmitkan ke USCIS sebelum I-94 Anda itu expire, oke. And then dari situ kan pasti dikasih, kan, tanda bahwa tanggal itu submit berapa, ya kan. From those date, ya kan, Anda akan dikasih izin tinggal lagi. Biasanya Anda akan legally, maksudnya untuk stay di United States itu selama 240 hari.
ekstra. Oke. Karena kan kadang apa? I-539 tadi yang kita submitkan kan. Kita masukkan, kita apply-kan ini tadi, belum tentu di approve ya kan. Tapi Anda masih punya kesempatan ya kan. 240 hari untuk tinggal di United secara legal dengan bukti bahwa Anda pernah submit itu I-539 form ya kan. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya itu bila suatu saat nanti Anda itu pulang lagi ke Indo dan visa Anda itu tadi masih hidup ya kan, Anda tidak harus nge-apply visa lagi, biasanya begitu. Jadi Anda di situ akan tertera bahwa Anda tidak menyalahi aturan overstay dengan nge-apply itu. Ya memang harus bayarnya berapa? Bayarnya sekitar $340 ya, itu fee-nya. Jadi kalau memang Anda tidak bisa Anda jalankan sendiri, Anda bisa bayar lawyer, but ya pasti lawyer itu sekitar bayar ya ada ya $750 atau sampai $1.000 untuk nge-apply itu. Bayarnya lawyer lebih mahal daripada bayarnya formnya, apply-nya biasanya. Those thing always happen. Oke. Jadi biasanya ini apa? Di-apply ya kan. Bila Anda sakit, biasanya kalau Anda datang ke Amerika, tiba-tiba Anda sakit ya kan. Anda sakit sebagai terus Anda harus tinggal di rumah sakit atau gimana, harus extension medically, Anda harus apa? Dokter bilang Anda harus stay untuk ngurusi medical Anda lah. Ini biasanya Anda bisa apply ini extension untuk tinggal, meskipun Anda visanya visa turis begitu. Ya dengan membayar tadi ya kan. Sebenarnya untuk di-approve ya, ini nunggu 5 sampai 8 bulan nunggu kabar di-approve-nya. Tapi selama nunggu itu Anda akan legally, Anda tidak meskipun I-94 Anda itu expire, Anda nanti tidak akan kena denda overstay. Karena mereka imigrasi border itu akan adjust your I-94 itu namanya izin tinggal Anda dalam I-94 itu. Biasanya begitu. Itu secara teori ya. Tapi apakah pernah ada yang mencoba? Aku sendiri belum pernah dengar ada yang mencoba. Tapi ini muncul aku menjawab karena ada pertanyaan dari teman ya kan, bilang, Om, gimana kalau saya sakit dan harus tinggal lama dan saya tidak ingin overstay, apakah visa turis itu kita bisa extension? Ya ternyata aku cari-cari di Google atau ternyata itu memang ada, but secara kenyataan saya belum pernah mendengar cerita gimana prosesnya, but inilah yang ada di aku buka di Google kan, dan akhirnya inilah ternyata bisa secara reality saya belum tahu, but teorinya itu bisa begitu. But kalau teorinya bisa, biasanya itu selalu bisa juga. Meski kadang mungkin prakteknya agak ribet dikit, but ada di sana hukumnya tentang itu. Jadi ada. Jadi tidak cuman mengira-ngira ada atau enggak, ternyata itu ada hukumnya secara legal, itu ada. Jadi begitu. Dan Anda kita ketahui kalau ya di Amerika sakit, ya meskipun udah overstay tidak usah takut untuk berobat, bagaimanapun juga kesehatan itu sangatlah penting. Dan memang kadang
biaya memang tinggi ya, but is that the way it is. Mungkin aja kalau Anda ilegal, kalau Anda kayak begitu ya, misalkan visa Anda masih turis, visa Anda masih hidup, and then Anda bisa nge-apply yang namanya Medicaid, karena Medicaid itu adalah program pemerintah yang membantu orang-orang yang kurang mampu atau tidak punya uang untuk bisa nge-apply insuran kesehatan begitu. Jadi namanya Medicaid ya kan. Itu jadi Anda tidak usah takut nanti misalkan ditarik sakit seminggu di rumah sakit tarik 20.000 and then atau berapa, and then aduh terus bayarnya gimana? Tanya asisten, tanya suster atau tanya apa, apakah ini ada yang bisa ngasih saya, kasih asisten untuk dibayar dicicil, kalau dibayar dicicil itu caranya apa, programnya apa, gini-gini, itu selalu ada di Amerika. Saya tidak bisa kasih spesifik ya, karena setiap state itu beda. Jadi kalau di Utah ini tempat tinggal saya ini namanya Medicaid ya kan, itu ada kalau kita tidak mampu, akhirnya kita bisa nyicil atau mereka itu kasih keringanan, itu ada. Dan syaratnya apa ya? Syaratnya jelas, mereka akan tanya alamat, identitas Anda, terus mereka juga akan tanya tentang your pay stub, tentang your check jika Anda bekerja. Dan kalau jika Anda tidak membayar cek, mereka akan tanya bukti paling tidak Anda itu penghasilannya berapa tiap bulan atau tiap couple week. And then ya pasti mereka akan tanya di mana tempat kerja Anda, begini-begini. So kalau Anda memang sakit, Anda ada dokter tanya begitu, Anda tidak usah takut. Itu hak Anda, hak kalian untuk bisa menerima perawatan. Jadi kalian tidak usah takut. Terus identitas saya di sini masih ilegal, itu tidak ada hubungannya ya kan. Even though memang in the outcome memang mungkin ada perlakuan yang beda tentang status itu, tapi perlakuan beda ini bukan perlakuan beda Anda tidak kuat bayar terus Anda nanti akan disia-siakan, bukan di situ. Perlakuan beda ini perlakuan beda tentang pembayaran ya kan. Mereka tuh punya cara tersendiri, mereka mungkin akan bantu Anda lah, pokoknya pasti ada yang bisa bantu, ada ngasih Anda, kasih asisten atau kasih bantuan Anda mengarah ke mana di situ itu. Tapi jangan khawatir bila Anda sakit terus Anda tahan-tahan, terus tidak pergi ke rumah sakit karena Anda takut status Anda atau status Anda ilegal atau gimana itu akan terekspos atau akan dideportasi gara-gara itu jangan takut. So itu beda. So dokter itu tidak akan ngurusin ke hal itu, kecuali yang memang Anda itu udah dalam list kriminal atau dalam pencarian FBI atau itu beda ceritanya. Tapi kalau ada hidup normal aja kan, pergi ke rumah sakit atau in case of emergency, Anda pasti akan ditolong oleh dokter atau perawat untuk diobati begitu. Jadi that is good thing from Amerika. Ya mungkin di Amerika saja, banyak negara-negara maju juga akan melakukan itu ya kan. Jadi ini tadi memang cerita ini tadi tentang polemiknya orang ilegal di sini, polemik rasa takut ya, gimana juga. Gimana juga Anda di negara lain ya kan, hidup di negara lain banyak hal yang tidak tahu, apalagi untuk Anda orang-orang yang mungkin baru datang ke sini atau gimana, kan juga biaya mahal maksudnya untuk datang ke sini. Jadi ya itu aja, itu tadi, janganlah takut berobat
bila memang Anda sakit, karena Anda pasti akan ditolong. Oke. Kembali ke extended tadi ya kan. Itu cara Anda extended tinggal tadi ya kan. Itu salah satu cara Anda tinggal di sini, salah satu cara untuk memperpanjang biar Anda tidak kena sanksi overstay ya, dengan cara ngisi I-539 form, minta extended, dan I-539 form ini juga bisa untuk di apply bila Anda mau merubah status, dan biar Anda tidak melanggar overstay, and then orang yang ingin merubah status tadi tetap legally tinggal di Amerika, itu juga bisa. So makanya di situ ada pertanyaan ini untuk apa keperluannya, untuk merubah status atau ingin ingin extended visa tinggal, kan ada pertanyaan begitu. Makanya tinggal kalian isi. But poinnya, kalau Anda tidak ingin melanggar atau kena sanksi overstay, Anda bisa extended tinggal di Amerika dengan mengisi I-539. Ya pasti Anda harus bayar $340. Itu kalau kalian bisa isi sendiri, and then Anda akan punya izin tinggal secara legali 240 hari. Ya kan, sejak kalian apply-kan itu, submit-kan itu form ke USCIS, dan nanti nunggu persetujuannya. Meskipun Anda suatu saat tidak dipersetujui, kalau Anda memang tidak bersetujui, Anda ingin tinggal lama, lebih baik Anda hiring lawyer, karena mungkin butuh lawyer untuk representatif Anda. Tapi kalau disetujui, artinya Anda sebenarnya Anda bisa maju sendiri tanpa lawyer dan save lot money. Anda cuma bayar $340. Oke. Dan ya nunggu persetujuannya itu tadi aku bilang 5 bulan atau 8 bulan, but anyways Anda secara masih legal untuk tinggal 240 hari di Amerika. Oke. Alright, well anyway, inilah cukup di sini aja. Thank you so much atas waktunya, dan semoga ini bisa menambah wawasan, juga bisa menambah info ya kalau Anda ingin ke Amerika atau Anda ingin menambah izin tinggal di Amerika. Alright, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang udah masuk Amerika, dan good luck, semoga kerasan. Dan yang belum dan masih mencari visa, ya berjuang, semangat ya kan. Oke, and then ini udah musim dingin, sudah mulai hampir habis, jadi mulai suam-suam kuku gitu di Amerika cuacanya, dan inilah saat tepat untuk berjalan-jalan. Musim ini sangat indah ya kan. Memang sebagian masih bersalju, tapi banyak bagian Amerika yang lain udah mulai hangat. Kadang ini udah terasa, kalau musim bertiup begitu udah terasa kayak mau spring ya kan. Oke, thank you so much atas waktunya, dan makasih atas supportnya kalian semua. Have a nice day, bye bye.